Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tantri sehat ya? Sehat, Kang. Nah, mudah-mudahan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini semuanya sehat ya. Saya mau menyapa orang tua saya, boleh? Oh, boleh dong, penting itu, Kang. Mama dan Bapak di Bandung apa kabar? Semoga nyeri lututnya lagi nggak kambuh ya. Emang lagi sakit? Ya, namanya usia Tantri. Oh. Ada aja gitu kan ya. Kambuhan tuh kasihan tuh. Maksudnya Ya. ketika nyeri lututnya lagi datang tuh pengen ke Jakarta nengok cucunya nggak bisa. Jalan aja sakit katanya. Aduh itu ya sakit orang tua tapi sebagai anak ya kepikiran. Ikut jadi sakit Oh, juga iya hatinya dong. maksudnya. Iya betul, ya kan? betul. Mungkin kita bisa tanya lebih lanjut lagi kali ya, Kang ya. Kita bisa Ya. ngobrol-ngobrol mengenai ini. Karena mungkin bukan cuma orang tuanya Kak Ronald juga loh. Iya, tapi yang betul. nonton hari ini juga merasakan hal yang sama loh, Kang. Iya, jangan pernah anggap remeh masalah nyeri. Karena siapa tahu ada penyakit yang lebih berat di belakangnya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai nyeri bersama Mas Boyke Dianugraha. Apa Hai, kabar Mas Mas Boyke? Boyke. Halo Kang Ronald, halo Mbak Tantri. Mas Beto juga suka gitu nggak sih? Sakit gitu di lutut? Iya, udah mulai. Faktor U kan nggak bisa kita hindarkan juga, ya Iya, kan? iya. Tapi tentu kita harus bisa mencegahnya juga, Iya. ya. Dengan tidak terlalu banyak beraktivitas, ya. Kalaupun kita harus jalan, ya secukupnya saja. Oke, nah ini kan soal nyeri kan lutut itu hanya salah satu yang terasa. Kan ada yang nyeri itu di kepala, Iya, pundak, lutut, Kaki, kaki. lutut, Jadi lagu dong, kepala, pundak, lutut, kaki. Ada yang di leher, di punggung. Pinggang. Ah, saya tuh pinggang tuh suka kena tuh. betul. Ya, nah ini sebetulnya faktor apa saja yang bisa membuat seseorang merasakan nyeri, Mas Boyke? Pertama adalah kita bisa lihat di sini ya, usia, ya kan? Oh, Usia. semakin bertambah usia? Papa Mama kan Oke. sudah. Di atas 70 sih. Ya, di atas 70. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Ya, ini juga bisa membedakan bahwa wanita ketika memasuki usia menopause kan kadar hormon estrogennya turun, ya, sehingga tulangnya juga menjadi lebih mudah keropos. Oh. Nah, itu juga sehingga wanita lebih sering juga mengalami radang persendian, ya. oke. Kemudian yang ketiga itu adalah riwayat trauma pada sendi. Nah, kalau mudanya pernah kecelakaan Oh, iya. atau menggunakan hanya satu jenis sendi misalnya main Badminton, yang aktif hanya yang terus-terusan kanan itu gitu aktif. ya. Nah, maka kemungkinan juga sendi di daerah bahunya juga akan mengalami peradangan dan mengalami rasa nyeri. Kemudian juga yang keempat, gemuk, itu mah udah pastilah ya. Oh iya, Karena kegemukan kan beban betul. bertambah. Iya, Dan iya, kita iya. juga harus tahu bahwa pada orang gemuk, pemirsa, lemak-lemaknya itu lebih mudah mengalami inflamasi atau peradangan. Ya. Kemudian yang kelima faktor gen. Wah, ini nggak bisa karena itu ngapa-ngapain keturunan, dong. itu mah nggak ada Terima nggak bisa aja. diapa-apain, terima aja ya. Kemudian juga pola hidup. Nah, Nah, ini. orang-orang yang konsumsi lemaknya tinggi itu juga lebih mudah terjadi radang pada persendian, khususnya juga pada sendi lutut. Nah, nyerinya kan seringkali sampai tadi Kang Ronald bilang sampai mau nengok cucu aja nggak sanggup. Nah, Iya, nyeri iya. ini memang sebenarnya ada skalanya, ya, tergantung daripada berat ringannya radang pada persendian tersebut. Ya, bisa dimulai dengan tidak ada gejala. Kalau ringan sekali, kadang-kadang tidak dirasakan. Kemudian sedang, kemudian berat, sangat berat, dan akhirnya juga sangat buruk. Nah, kita ya sebagai manusia harusnya menyadari ya bahwa jangan sampai penyakit itu pada tahap-tahap yang sudah berat, yang merah ya. Kalau bisa sih ketika kita sudah mulai sedikit kerasa pun kita harus sudah mulai mencegah dan mengobatinya. Itu yang terbaik. Dari level ini ya pemirsa, kalau misalnya udah masih rendah jangan jadi naik level Nah. sakitnya. Yang sudah tinggi yuk kita turunkan rasa sakitnya. Masa mau seumur hidup dengan rasa sakit? Betul. Atau kambuh-kambuhan. Aduh, itu nggak enak sekali. Atau cuek-cuek aja. Dia- Merasa bahwa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai titik mana kecuekan itu akan itu bertahan tapinya ya. Oke, Iya. kembali ke sendi lutut deh, Ya. sendi lutut deh ya. Ini bagaimana caranya Mas Boyke untuk mengurangi rasa nyeri atau ya lebih baik menghilangkan rasa nyeri di Iya. persendian? Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa dan juga Kang Ronald, kita bisa melihat nih bahwa sendi lutut itu ini yang sehat ya. Itu adalah ada tulang rawan ya, yang selalu bergerak-gerak itu adalah tulang Iya, rawan. iya. Ini waktu masih muda mulus banget lihat tulang rawannya ketika dia Oh, bergerak masih muda ya. begini. Iya tuh dia.
Wah, ini setiap hari kan bekerja pasti terus mulus. nih ya. Iya. Jalan dia kerja, jongkok dia bekerja. Dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya pemakaian, lama-lama kan juga bisa aus dalam Pasti, tanda kutip. pasti, iya, iya. Aus sehingga akhirnya tulang rawan yang tadinya mulus ini menjadi kasar. Kasar ketemu dengan tulang yang keras. iya. Ya, apa yang terjadi akibatnya? Lama-lama makin aus dan timbullah rasa nyeri. Itulah nyeri pada sendi lutut seperti ini. Nah, kalau sudah begini, biasanya kita harus membutuhkan solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya tentu kita akan pergi ke dokter, ya. Bisa diberikan obat. Ya, biasanya, namun kita juga harus ingat obat-obat untuk radang sendi biasanya sering mengganggu lambung. Bisa juga dianjurkan, ayo ikut fisioterapi. Tapi kan biasanya kalau untuk ikut fisioterapi, waktu kita harus sediakan. Antriannya Dan tidak berskala. panjang. Kadang kan Tuh. tidak hanya sekali fisioterapi itu. Iya. Kadang-kadang satu paket 12 kali misalnya. Kemudian bisa juga dengan operasi. Tapi tahu sendirilah operasi ya. Bukan hanya biayanya, tetapi juga resiko-resikonya. Nah, sebenarnya ya kita ada satu teknologi. Ya, namanya teknologi laser, ya, yang merupakan bagian daripada fisioterapi. Teknologi laser ini juga dikerjakan di rumah sakit. Sinar lasernya dimasukkan ke dalam sendi yang sakit tersebut, ya, dia bisa mengobati dengan menghilangkan rasa sakit dan membantu pemulihan. Namun cara ini itu cara zaman dahulu, zaman baheula, Sekarang ya, udah berkembang. di mana? Nah, kemudian dikembangkan bagaimana sih supaya akhirnya mereka-mereka yang mengalami gangguan sendi lutut ini, karena paling banyak ya diderita pria maupun wanita mengenai sendi lutut ini, bisa lebih portable, bisa dilakukan secara lebih nyaman, bisa dilakukan dibawa kemana-mana, bisa dilakukan juga di rumah tanpa harus mengantri, ya, tanpa harus menghabiskan banyak waktu, ya, untuk menjalankan paket-paket fisioterapi ini. Maka di teknologi laser itu menjadi lebih portable. Namun dengan teknologi laser itu berbeda dengan obat. Apa bedanya? Dia kalau obat itu menghilangkan rasa nyerinya, namun dia kalau obat itu dihentikan, tentu saja rasa nyeri itu timbul kembali. Si teknologi laser ini selain menghilangkan rasa nyeri, dia juga membantu memulihkan si sendi tersebut menjadi lebih baik lagi. Ini cara menggunakan teknologi yang tepat guna tuh gitu, Kang. Ya, jadi buat Anda nih pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan acara ini sambil merasakan, aduh sakit lutut saya. Tenang, ada solusinya. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kak Ronald, Ya. berbicara mengenai cara yang tepat itu kan berarti berbagai cara itu sebenarnya ada untuk mengatasi masalah kesehatan. Betul. Tapi kalau yang tepat mengenai masalah sendi, tadi kan sebenarnya Mas Boyko udah cerita di segmen sebelumnya. Ada obat, ada juga bisa menggunakan teknologi juga. Ya, fisioterapi. Apalagi kan sekarang ini kan udah eranya modern. Teknologi juga bisa membantu kan sebetulnya. Betul sekali. Jadi fisioterapi kan seperti yang tadi Mas Boyko bilang ya, Mas Boyko kan biasanya di sebuah institusi kesehatan yang memakainya pun alatnya tuh harus orang-orang yang berpengalaman. Itu kan memakan waktu. Ngantri, Iya. mengpaning paket itu berapa kali, Iya, ya kan? betul. Nah, tapi kalau si nyeri ini sudah semakin tidak tertahan, sementara jadwal fisioterapi kayaknya nggak mungkin kita ikuti dengan rutin, solusinya bagaimana dong? Nah, kita bisa menggunakan teknologi laser. Tapi tentunya teknologi laser yang portable, ya, yang bisa kita pakai kapanpun, dimanapun, dan mudah dibawa-bawa. Nah, sebenarnya teknologi laser itu bekerjanya seperti apa sih dalam menghilangkan nyeri sendi? Tentu kan yang akan jadi Yang pertanyaan paling penting seperti itu, itu. betul. Gimana cara kerja si laser menghilangkan rasa nyeri? Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah sendi lutut kita yang sedang bergerak. Dan ketika terasa nyeri, kita pasang teknologi laser yang portable ini, di mana sinar lasernya menyinari sendi lutut. Nah, masuk, dia menembus kulit, kemudian masuk ke otot, dia sampai ke tempat nyerinya itu. Apa yang terjadi? Ya, pertama pembuluh-pembuluh darah di sini, dia akan lancar aliran darahnya. Ya. Ini disebabkan karena
Nitric oxide-nya dirangsang sedemikian rupa sehingga pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan aliran darah pun menjadi lebih lancar. Dan ketika aliran darah lebih lancar, dia membawa nutrisi, dia membawa oksigen ke tempat yang tadi mengalami kerusakan pada tulang rawan tersebut. Ya, nah kemudian di dalam sel juga ya sel darah itu ada yang namanya mitokondria. Ya, si mitokondria ini tugasnya menghasilkan energi. Dia mengubah gula, dia mengubah kolesterol menjadi energi atau yang dikenal dengan nama ATP. Ya, adenosin trifosfat yang berupa energi. Energi ini digunakan untuk apa? Energi ini digunakan untuk membuat sel-sel baru. Sel-sel yang rusak, sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Regenerasi sel, yang regenerasi sel maksudnya. Ya, nah tadi ya, dan kemudian sinar laser tersebut ya. Itu juga mengurangi inflamasi. Peradangan. Ya, peradangan. Sehingga akibatnya apa? Dengan kombinasi tadi, ya, nutrisinya masuk baik. Kemudian juga pembuluh darahnya kan menjadi lentur, aliran darah menjadi lancar. Inflamasi atau peradangannya berkurang. Terbentuknya sel-sel yang baru, dia bisa membantu pemulihan sehingga si sendi itu bisa berfungsi optimal kembali. Ini laser luar biasa ya Tantri ya? Iya. Gak nyangka bisa sampai sehebat itu ternyata manfaatnya buat karena kita. Sekali sinar itu dikeluarkan, semua mekanismenya bekerja. Ya, baik mekanisme yang tadi ya antiinflamasinya, nitric oxide yang melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar dan nutrisinya menjadi baik, dan juga mitokondria menghasilkan energi untuk regenerasi selnya. Itu yang diberikan laser kepada khususnya sendi. Dan itu bukan hanya di lutut saja, mungkin kita nyeri di pundak, mungkin kita nyeri di siku, mungkin juga kita nyeri di daerah-daerah telapak kaki. Itu bisa dibantu. Bukan hanya untuk sendi, juga bisa membantu otot-otot yang nyeri karena dia mempunyai mekanisme yang sama. Itulah teknologi laser. Jadi kalau berbicara mengenai teknologi laser ini sebenarnya siapa sih yang bisa pakai, Mas Boyko? Ya, karena ini teknologi laser yang sudah dibentuk portable sedemikian rupa, jadi bisa dipakai oleh semua orang. Orang yang misalnya di komputer sering sampai nyeri di sini tinggal tempel, ya kan? Atau khusus orang tua ya, yang biasanya orang yang nyeri-nyeri lutut tinggal ditempel di lutut ya. Dan dia tidak usah harus pergi ke rumah sakit untuk mengantri fisioterapi, tapi bisa dengan cepat dia di rumah di mana saja dia bisa menggunakannya. Jadi kalau portable bisa kita bawa ke kantor, di rumah atau sambil nyetir misalnya kan. Kalau nyetir kalau kelamaan suka sakit pundak sama pinggang. Tinggal tempel aja gitu. Tinggal ditempel saja. Oleh karena itulah ya, teknologi laser yang portable ini sangat bermanfaat khususnya bagi mereka-mereka, orang-orang yang tua ya tentunya untuk kelainan lutut, mereka-mereka juga yang muda-muda yang bekerja di depan komputer, olahragawan yang kadang-kadang setelah berolahraga itu kok rasanya sakit ya badan atau apa, itu bisa terbantu oleh teknologi laser. Waduh, kalau tahu begini dulu mimpi saya menjadi atlet jadi harusnya. Atau kan kanan kiri kan? Karena kadang-kadang kanan kalau pegel pindah kiri. Iya, betul. Nah, jadi pemirsa ini memang manfaat dari teknologi laser luar biasa sekali. Intinya jika sekarang mungkin sambil menyaksikan kita, kok sakit ya sendi saya gitu kan ya. Hati-hati, takutnya itu akan menuju ke penyakit yang lebih serius ya. Kan sudah diberitahu caranya. Yang pertama adalah obat. Jika ada obat dari dokter silakan Anda konsumsi, tapi juga ada fisioterapi. Fisioterapi yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, yaitu teknologi laser. Yang terakhir memang ada operasi, tapi kayaknya operasi terlalu menakutkan, itu terakhir. Jadi lebih baik sebelum si level nyerinya bertambah, mari kita gunakan teknologi laser untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri yang terjadi di sendi-sendi kita. Iya, kadang-kadang tuh soalnya suka cuek-cuek aja gitu Mas Boyko, ngerasa kayak apalagi kalau udah ngomongnya gini, aduh itu faktor umur aja. Nah, berarti sebetulnya kita nggak boleh cuek kan? Nggak boleh cuek. Ketika sudah ada rasa langsung harus diobati. Iya. Ya, oke. Nah, Mas Boyko terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama. Ya. Ini pasti pemirsa penasaran. Dari tadi berbicara mengenai teknologi laser untuk nyeri sendi tapi portable. Kayak apa bentuknya ya? Dipakainya di mana? Katanya bisa dipindah-pindah lagi. Nah, penasaran? Kita akan tahu setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
didukung oleh Kita yang kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi kita membicarakan seputar bagaimana rasanya nyeri-nyeri sendi. Iya. Di seluruh tubuh. Ini nyeri sendi itu jangan pernah dianggap remeh. Produktivitas bisa terganggu. Yes. Ya gimana kita mau kerja dengan gembira, sakitnya di punggung, di pinggang, di lutut. Ya susah, apalagi kalau misalnya yang sakit itu adalah kepala keluarga. Nah. Dan sakitnya udah parah. Kambuhan Pura-pura mau lagi, kerja. Kang. Berdiri aja dari kasur udah sakit. Betul. Dan Ya. teknologi bisa membantu dengan cara, makanya ada Mas Panji. Mas Panji apa kabar? Luar biasa Mbak Tantri. Iya, kalau Mas Panji datang mungkin juga pemirsa sudah akrab, beliau pasti akan datang dengan teknologi laser ya. Tapi yang ini teknologi laser untuk nyeri sendi. Ya. Dan dari tadi penasaran, seperti apa sih bentuk bendanya ini? Kok bisa dipindah-pindah gitu ya? Iya, jadi Kang Ronald, Mbak Tantri dan juga pemirsa mungkin Anda tadi sudah menyimak bagaimana dunia kesehatan memanfaatkan teknologi laser untuk membantu mengurangi nyeri, membantu peradangan. Oleh karena itu, kami dari Gogomol dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi alat kesehatan yang portable dengan menggunakan teknologi laser yang pertama di Indonesia. Painbox, generasi terbaru dari Dr. Laser. Nah, kalau misalnya kita lihatin dari gambar yang besar nih, Tantri, Ya. 6 kali 6, 36. Itu ada 36 mata laser ya Mas Panji ya? Betul sekali. Jadi ada 36 mata laser pada Painbox ini. Jadi ada 33 mata laser nih dengan panjang gelombangnya yang 650 nanometer dan juga ada 3 mata laser yang memiliki panjang gelombangnya 808 nanometer yang tidak kasat mata tapi dapat masuk lebih dalam sampai ke sumber nyerinya. Jadi 3 yang gelap itu bukan berarti mati ya? Tidak kasat mata karena berbeda Tapi nggak panjang gelombangnya. kelihatan si lasernya itu. Betul. Panjang gelombangnya berbeda. Tapi kenapa Oke. harus beda sih Mas Panji? Jadi kalau kita berbicara masalah sinar, kalau kita berbicara far infrared, ini dia masuknya ya sejauh ini. Tapi kalau misalnya 650 nanometer, kita lihat Sampai ini ke otot ya? lebih dalam. Tapi yang 808 Ya, nggak kelihatan dia tadi ya? lebih dalam lagi Sampai ke sampai tulang. akhirnya ke sumber nyerinya. Karena kita coba bayangkan aplikasinya. Kalau misalnya aplikasinya misalnya di nyeri pada lutut, ketika kita meletakkan Painbox ini pada area lutut kita, nanti nih lasernya ini akan menembus kulit, masuk ke dalam kulit, pembuluh darah, sampai ke area persendian. Dan akhirnya apa fungsinya? Bukan hanya untuk membantu melancarkan aliran darah saja, tapi sumber nyeri, Iya. yaitu di area sendi, Sendinya. ini bisa dibantu, Kang. Makanya kenapa kita kombinasikan antara 650 dan juga 808 nanometer supaya bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri, membantu proses peradangannya biar bisa menjadi lebih baik, dan juga membantu melancarkan aliran darah dan merangsang regenerasi sel sehingga bukan saja nyerinya yang berkurang, tapi proses pemulihan dari sumber nyerinya bisa dibantu. Kalau ngeliat alatnya yang portable dan mudah itu berarti ketika misalnya nih sakit di Ya. leher, tempel, Betul. terus dipindah ke kanan kalau pegelnya pindah. Yes. Ke tangan juga bisa. Bisa. Kadang-kadang jadi kalau update status jadi Bisa juga. Iya kan Kang, bener kan? Jadi Iya enaknya nggak, gini, pemirsa? ketika kita memiliki Painbox ini bisa digunakan di berbagai macam area tubuh kita. Karena siapa yang tidak pernah merasakan nyeri? Iyalah. Ya kan? Benar. Kita semua pasti merasakan rasa nyeri. Dan kita bisa menggunakan Painbox ini misalnya di area leher. Yang suka nunduk karena kebanyakan main handphone juga bisa menggunakan. Dan Painbox ini juga dilengkapi dengan strap. Sehingga kita tidak usah memegang apa-apa. Kita bisa menjadi lebih rileks. Kita bisa gunakan di area leher, area bahu, biasanya para atlet yang frozen shoulder. Kemudian di pinggang, di area siku juga bisa. Kemudian di area lengan. Kemudian di area jari yang suka Jari kan, kesemutan. Kang. Para penderita diabetes juga sama kan. Kemudian di lutut nih banyak sekali loh yang bahkan mengalami kesulitan sampai naik tangga nggak bisa. Dan nyerinya ini udah seperti belenggu nyeri yang mengganggu aktivitas dan tersiksa. Iya, iya, Dan ini juga bisa dibantu. Bahkan pergelangan kaki misalnya
anak-anak muda yang masih suka olahraga, suka ankle, atau terkilir di area pergelangan kaki, juga bisa menggunakan. Sehingga ketika kita memiliki penbox ini satu alat bisa digunakan oleh satu keluarga. Karena misalnya kepala keluarga habis pulang dari kantor, dari office, pegel mungkin kelamaan duduk, punggungnya atau pinggangnya, lama nyetirnya, bisa gunakan penbox. Kemudian ibunya misalnya capek dengan pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak, bisa juga menggunakan penbox ini. Anaknya pulang habis main futsal, habis main basket, habis main badminton, juga bisa menggunakan ini. Atau si kakak yang habis nge-gym, yang suka otot-ototnya nyeri nih, ya kan, DOMS, ini bisa menggunakan penbox untuk membantu proses pemulihannya. Supaya apa? Ya, rasa nyeri jangan didiamkan. Ada cara kok untuk mengatasinya, dan ada teknologi laser untuk membantu mengatasi nyeri Anda. Ngomong-ngomong nih, pas Mas Panji bilang bahwa ini bisa digunakan di seluruh tubuh, saya jadi kepikiran Mas Panji. Kadang-kadang kalau perempuan tuh kan ada bulannya menstruasi. Yang datang ya. Saya pribadi nih, mungkin pemirsa juga mengalami hal yang sama. Suka nyeri itu di bagian perut gitu. Betul, loh, Mas Panji. ada Bisa sedikit. nggak ya? Bisa menggunakan dong. teknologi ini? Bisa, karena fungsi dari teknologi laser ini kan bisa juga membantu melancarkan aliran darah. Jadi ketika misalnya Anda mengalami sakit pada saat menstruasi, ya tinggal gunakan penbox pada area nyerinya saja. Sehingga nanti rasa nyerinya berkurang, aliran darah lebih lancar. Berarti kan proses menstruasinya juga menjadi lebih lancar. Bahkan nih, sakit gigi juga bisa gunakan buat mengurangi rasa nyerinya. Loh, ditempel aja? Yes, betul sekali. Semudah itu. Nah Mas Panji, kalau tadi kan Tantri sakitnya karena soal perempuan. Ya. Kalau aku sakitnya soal pekerjaan. Lah, Kenapa? Kan ini modal kerja saya ini di sini nih ya. Kalau kena radang tenggorokan kan saya nggak bisa ngomong. Ini pekerjaan bisa terganggu. Kalau radang tenggorokan gimana? Laser ini kan bisa membantu untuk proses pemulihan peradangan karena ada sifat anti-inflamasi. Jadi radang tenggorokan juga bisa digunakan, Kang. Bahkan jangan cuma itu saja. Misalnya ya, radang prostat atau wasir juga bisa dibantu loh. Cara penggunaannya sebenarnya gimana, Mas Panji? Berapa lama tuh ditempelnya Mas Panji? Jadi ketika kita menggunakan penbox ini, satu kali periode terapi ini adalah 10 menit. Jadi kita bisa gunakan penbox ini pada area, misalnya area nyeri. Misal di area lutut, kita bisa gunakan satu periode di sebelah kiri 10 menit, kemudian di sebelah kanannya, kemudian di area belakangnya. Sehingga bisa membantu proses pemulihannya secara sempurna, semuanya 360 derajat. Dan kalau misalnya tergantung lagi lokasinya. Kalau leher, ya tinggal kita lakukan di leher, cukup satu kali periode, dan kita bisa menggunakannya satu hari bisa 2 kali sampai 3 kali periode tergantung kebutuhan kita. Ini per periode kita matikan sendiri atau ada timernya? Otomatis akan mati dalam 10 menit. Dan enaknya lagi bukan hanya membantu mengurangi rasa nyeri saja. Misalnya nih, para penderita diabetes, ini kan juga mengalami luka nih yang sulit sembuh nih, atau kesemutan-kesemutan awalnya. Nah, ini bisa menggunakan penbox ini untuk membantu proses regenerasi sel, sehingga proses pemulihan luka bisa menjadi lebih cepat. Tapi berbicara mengenai proses, ini kan kalau teknologi itu kan ada proses pemeliharaannya juga nih Mas Panji. Loh iya kan yang namanya teknologi, ada maintenance-nya gitu loh. Terpikir bahwa bisa dipakai setiap hari, bisa dipakai seluruh keluarga. Betul. Segampang itu nggak maintenance-nya? Semudah itu. Karena penbox ini kan juga menggunakan, ini portable. Jadi kita bisa gunakan di area manapun, kemudian juga dilengkapi dengan strapnya. Dan selain itu, ketika Anda memiliki dokter laser, juga akan dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Dan juga akan ada konsultasi juga dengan tim medis kami apabila Anda membutuhkan. Dan kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh. Jadi satu penbox ini bisa digunakan 5 sampai 10 tahun. Sekarang siapa yang tidak pernah mengalami rasa nyeri? Dan sekarang sudah ada caranya untuk kita bisa terbebas dari belenggu nyeri dengan menggunakan penbox setiap hari. Mas Panji, boleh diberitahukan karena saya yakin di luar sana banyak yang sudah terganggu mungkin selama ini dengan rasa nyeri yang dideritanya dan ingin segera terbebas. Betul sekali, karena terbelenggu dari rasa nyeri tentu saja sangat menyiksa. Dan siapa yang tidak pernah merasakan nyeri ini? Atau bahkan Anda mengalami nyeri ini dan sudah terbelenggu dengan rasa nyeri ini sampai menahun. Mudah-mudahan dengan Anda menyaksikan tayangan ini bisa menjadi solusi bagi keluhan nyeri Anda.
Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, ataupun Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store GoGoMall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, supaya Anda bisa lebih paham lagi bagaimana caranya Painbox ini bisa membantu keluhan nyeri Anda. Painbox, no pain, more gain. Oh, fotonya saya suka tuh. No pain, More gain. Morgan, nggak ada rasa sakit, lebih produktif, lebih menghasilkan ya. Mas Panji, terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih karena Mbak Tantri. Ya, jadi sekarang Anda tahu ya pemirsa bagaimana caranya Anda untuk menghilangkan rasa nyeri yang selama ini sudah membelenggu Anda. Masalahnya belenggunya mau dilepas atau enggak? Oh ya mau dong, masa mau sakit terus umur hidup? Itu dia. Jadi gimana kalau kita bisa menyajikan teknologi untuk Anda yang kemudian bisa Anda gunakan dan juga itu jadi pilihan Anda mau digunakan atau tidak sekarang atau nanti. Betul sekali. Jadi pemirsa jangan lupa saksikan terus Go Healthy karena kami akan terus membahas mengenai berbagai macam masalah kesehatan tentunya bersama solusinya. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat Hidup sehat. sehat.